Pemirsa, operasi pencarian jatuhnya pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan menyisakan duka usai dua korban ditemukan meninggal dunia. Tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap 8 korban kecelakaan pesawat. Pada sore ini kami ajak Anda berbincang dengan salah satu tim SAR gabungan yang turut menemukan korban. Sudah bergabung dari luar studio dengan Saiful Malik, anggota tim SAR. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Ipul, apa kabar Anda? Sore Bang, alhamdulillah baik. Baik, tentu dengan rasa yang cukup mendalam kita turut ya berbelasungkawa atas dua orang yang dinyatakan meninggal dunia dan sudah dievakuasikah per hari ini dua jenazah tersebut, Bang Ipul? Iya Bang, kalau untuk posisi terakhir dua jenazah itu sudah dievakuasi ya, tapi belum belum apa namanya, belum sampai ke posko induk Hmm. kalau memang itu tujuh jenazah. Karena memang kondisi terberat saat ini cuaca dan medannya sendiri yang cukup terjal. Kalau cuaca ini per hari ini dari subuh tadi sampai saat ini masih hujan, Mhm. kemudian angin kencang dan kabut. Oke, berarti masih dalam perjalanan dan di posko begitu ya, posko induk, belum sampai ke rumah sakit, Bang Ipul? Iya, belum Hmm. sampai ke posko induk juga, masih di lereng. Kalau Oke. jenazah yang pertama saya dengar sudah dimobilisasi untuk keluar sementara dijemput. Hmm. Bisa diceritakan awal mula penemuan dari dua korban tersebut, kapan dan di mana lokasi persisnya? Kalau yang jenazah pertama itu ditemukan kalau nggak salah hari Minggu. Kebetulan saya nggak ikut langsung. Oke. Kan kita dibagi-bagi ada seru 1 sampai 4. Hmm. Kemudian timnya di rolling. Itu saya belum terlibat. Saya terlibat yang justru di jenazah yang kedua, yang nah, di jenazah yang kedua itu baru kemarin Hmm. ditemukan sekitar jam 2 siang. Gitu. Oke, awal mulanya bagaimana tuh, tanda-tanda yang menunjukkan korban bisa ditemukan? Apakah ada, tanda atau sign yang mungkin menunjukkan ke arah sana, lalu Anda bergerak ke titik penemuan? Baik, kalau Hmm. untuk yang paket kedua, jadi kita dapat pembagian Hmm. sebenarnya atas dasar koordinasi juga di posko induk Hmm. bahwa tim saya waktu itu seru satu untuk berfokus di area puing-puing yang sudah ditelusuri sama tim sebelumnya hari kemarin, yaitu bagian kepala atau kokpit pesawat gitu. Nah, kita Oke. berfokus ke situ. Kemudian Hmm. waktu itu saya dengan seru satu Mhm. dan beberapa teman dari perwakilan Arai Sulsel turun. Yang turun pertama bertiga, saya dan ada saudara saya Ibn Kasbi dan Gilman. Hmm. Turun nyisir duluan, nyisir. Hmm. Memang sepanjang turun dari atas sampai ke bawah lereng itu berserakan serpian-serpian pesawat Baik. dan jaraknya Hmm. dibilang berjauhan. Nah, ketika sekitar 200 meter turun, saya coba keluar dari agak melebar ke kanan Hmm. untuk bisa medan. Saya coba telusuri setiap ada serpian saya telusuri. Nah pada saat di sekitar 300 meter ke bawah itu saya lihat serpihan, kemudian Mhm. ada semacam pohon-pohon besar yang patah, Oke. kemudian ada batu yang hancur. Nah itu Hmm. saya telusuri, ikut-ikut terus saya memutar ke lerengnya. Hmm. Di pinggir jurang itu saya temukan jenazah yang kedua. Baik, kondisi Nah, korban bagaimana waktu Anda temukan? kondisi kalau posisi sendiri sudah terpelungkup, Hmm. tengkurap posisinya. Jadi nggak begitu kelihatan langsung wajahnya. Baik. Kemudian uh, badan juga sudah picat-picat gitu. Nah saya belum langsung mendekat juga karena saya nunggu teman-teman lain dari Aran Sosial yang lain, kemudian Basarnas yang terlibat dalam tim saya. Saya laporkan pasti, kemudian datang, begitu datang beberapa orang baru kami dekat dan identifikasi langsung. Dan Oke. Hmm. korban ternyata Puan. Untuk identitas korban, waktu Anda temukan sudah bisa dikenali begitu ya, dari lembaga mana gitu?
Bang Ipul? Iya, Hmm. kemungkinan besar pramugari, perempuan, karena di manifest kan perempuan juga cuma berdua ya. Oke. Nah, di bajunya juga masih sebagian masih utuh dan masih ada name tag-nya, Pak, di bajunya. Jadi dia sepatunya sepatu Keds Converse, kemudian celananya celana jeans biasa, bebas, kemudian bajunya yang uniform yang ada name tag-nya tadi. Oke, ini kan diketahui antara korban yang pertama dengan korban kedua yang berhasil ditemukan jaraknya cukup berada di posisi yang jauh begitu ya, terpencar. Apakah bisa dikatakan seperti itu saat Betul, penemuan? Pak. Ini kami juga agak bingung dengan area pencarian karena bisa dibilang serpihan dengan serpihan yang lain itu jauh. Hmm, Contoh dengan kepala kokpit atau dengan ekor pesawat jauh. hmm. Korban pertama dengan yang korban kedua juga cukup jauh. Jadi kalau bisa dibilang parameter area pencarian ini memang agak luas. Gitu. Cuma saya pikir mungkin untuk fokus pencarian bisa di sekitar eh, kokpit atau kepala pesawat dan ekor tadi. Cuma bagian-bagian sebelahnya kepala pesawat dan ekor pesawat tadi itu sudah lereng, Oke. jurang. Nah itu kayaknya kemungkinan ada petunjuk di sekitar situ, cuma kita aksesnya mungkin bisa lebih membutuhkan alat penunjang lebih untuk bisa turun ke Ya, tebing itu. Bang Ipul, saat penemuan korban, apakah juga Anda menemukan barang bukti ataupun sejumlah barang milik korban ataupun serpihan-serpihan yang menunjukkan dari pesawat ini? Kalau barang pribadi korban sendiri di sekitar korban Hmm, tidak ada Pak yang bisa saya identifikasi. oke, Yang ada itu bagian pesawat, jadi yang umumnya bagian-bagian pesawat yang dekat itu bagian-bagian semacam mesin gitu. Ada filter filter apa namanya, filter oli, kemudian ada semacam perangkat-perangkat mesin mhm, dan ada baterai apa gitu yang jelas baterai. Cuma mhm. posisinya sudah Ya, tersambur. Bang Ipul, biasanya kalau dalam pencarian korban, apakah mukjizat itu berapa persentase yang mungkin Anda bisa gambarkan? Karena harapan demi harapan ini datang dari keluarga korban. Apakah 8 korban masih memungkinkan untuk diketemukan dalam kondisi selamat? Kalau lainnya dalam kondisi selamat, saya sebenarnya belum terlalu apa namanya sering terlibat juga dalam pencarian korban seperti ini. Bisa Oke, dibilang malah ini yang pertama. Tapi sejauh pengetahuan saya Pak, kalau untuk kecelakaan pesawat ya bisa dibilang minim kemungkinan untuk ditemukan dalam kondisi selamat. baik. Kapan akan berakhir untuk evakuasi pencarian korban? Singkat saja, Bang, untuk pesawat ATR 42500 ini. Dalam posko induk atau di posko induk itu belum ada pembahasan tentang kapan berakhirnya, tapi kita masih selalu mengupayakan mencari solusi terkait kendala-kendala yang ada di lapangan. Oke. Eh, belum ada info untuk kapan berhenti pencarian. Ya, kita harapkan memang mukjizat itu akan nyata begitu ya. Kita harapkan memang 8 korban akan segera diketemukan dan tentu kami tidak mengurangi rasa empati kepada keluarga korban. Dalam dialog ini kami ucapkan turut berbelasungkawa. Terima kasih untuk dedikasi Anda menemukan 2 korban, satu diantaranya dari pihak Anda, Bang Saiful Malik, anggota tim SAR. Salam buat teman-teman untuk bekerja di lapangan. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.